lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar dengan cara berpikir yang suka merenung. Bagaimana? Saran-saran supaya kita bisa merenung, yaitu saran yang ketiga, tinjaulah secara teratur kalender dan jurnal kita. Sebagian besar orang menggunakan kalender mereka sebagai alat perencanaan, dan memang demikian. Tetapi hanya sedikit orang yang menggunakan sebagai alat untuk menolong cara berpikir yang suka merenung. Tetapi apakah yang lebih baik untuk menolong kita meninjau kembali di mana kita telah berada dan apa yang telah kita lakukan, kecuali mungkin sebuah jurnal. John sendiri bukanlah seorang pemegang jurnal dalam arti reguler. Dia tidak menggunakan tulisan untuk mencari tahu apa yang sedang dia pikirkan atau rasakan. Sebaliknya, dia mencari tahu apa yang sedang dia pikirkan dan rasakan, kemudian menuliskan pemikiran penting dan maksud tujuannya. Kalender dan jurnal mengingatkan kita pada bagaimana kita telah menghabiskan waktu, memperlihatkan entah kegiatan kita sesuai dengan prioritas kita, dan menolong kita untuk melihat entah kita sedang membuat kemajuan atau tidak. Semua itu juga memberikan kepada kita kesempatan untuk mengingat kembali kegiatan yang kita mungkin belum renungkan karena tidak memiliki waktu. Beberapa dari pemikiran yang paling berharga yang pernah kita miliki mungkin telah hilang karena kita tidak memberikan waktu untuk merenung yang kita perlukan untuk diri sendiri. Selanjutnya, yang keempat, ajukan pertanyaan yang tepat. Nilai yang kita terima dari merenung adalah tergantung pada jenis pertanyaan yang kita ajukan sendiri. Semakin baik pertanyaannya, semakin banyak emas yang kita gali dari cara berpikir kita. Saat kita merenung, kita memikirkan sebenarnya John C. Maxwell sendiri ketika dia merenung, dia memikirkan nilai-nilai, hubungan-hubungan, dan pengalaman-pengalaman dia. Berikut beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertumbuhan pribadi. Apakah yang telah kupelajari hari ini yang akan menolongku untuk bertumbuh? Bagaimanakah aku menerapkannya pada kehidupanku? Kapankah seharusnya aku menerapkannya? Pertanyaan menambah nilai. Kepada siapakah aku menambahkan nilai hari ini? Bagaimana aku tahu bahwa aku menambahkan nilai kepada orang tersebut? Dapatkah aku mengikuti dan melipat gandakan manfaat positif yang ia terima? Yang ketiga, kepemimpinan. Apakah aku memimpin dengan memberi teladan hari ini? Apakah aku mengangkat bawahan dan organisasiku ke tingkat yang lebih tinggi hari ini? Apakah yang akan aku lakukan dan bagaimana aku melakukannya? Iman secara pribadi. Apakah aku mewakili Tuhan dengan baik hari ini? Apakah aku melatih peraturan emas? Sudahkah aku menjalani mil kedua atau extra mile dengan seseorang? Masalah pernikahan dan keluarga. Apakah aku mengkomunikasikan kisah kepada keluargaku hari ini? Bagaimana aku memperlihatkan kasih? Apakah aku merasakannya? Apakah aku membalasnya? Lingkungan dan pergaulan yang dalam. Sudahkah aku meluangkan cukup waktu dengan para pemain utamaku? Apakah yang dapat kulakukan untuk menolong mereka menjadi lebih berhasil? Dalam bidang-bidang apakah aku membimbing mereka? Penemuan. Apakah yang aku jumpai hari ini
yang untuknya aku perlu memberikan lebih banyak waktu berpikir. Apakah pelajaran ini harus dipelajari? Apakah hal-hal ini harus dilakukan? Bagaimana kita mengorganisasi waktu merenung terserah kepada kita. Kita mungkin ingin menyesuaikan pola nilai kita pada nilai kita sendiri. Atau apakah kita bisa mencoba dengan cara membuat kolom, yaitu kolom di kiri tahun, di tengah titik balik, dan pengaruh. Sistem ini memang lebih baik untuk merenungkan gambaran yang lebih besar. Teman dari John, Dick, menggunakan untuk melihat pola-pola dalam kehidupannya. Seperti saat ia pindah ke kota Atlanta dan didorong oleh seorang guru baru untuk menulis, kita dapat dengan mudah menuliskan peristiwa apa, arti penting, dan maksud tujuannya pada sehelai kertas kita untuk menolong mendapatkan manfaat dari cara berpikir yang suka merenung. Sahabat Mr. Sorchan, yang terutama adalah menciptakan pertanyaan yang berhasil untuk kita dan menuliskan pemikiran penting apapun yang muncul dalam otak kita selama waktu merenung. Salam untuk menjadi seorang pemikir yang suka merenung. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.